Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra. Nomor induk mahasiswa 289215015, kelas malam B, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan tugas ujian tengah semester pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Pengantar ekonomi makro. Apa itu pengantar ekonomi makro? Pengantar ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Pengantar ekonomi makro perlu sangat dipelajari karena ekonomi makro ialah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi suatu negara dan gunanya untuk mengkaji kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi, masalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, nilai kurs serta mata uang. Oke, baik, di sini ada soal nomor 1. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar atau circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Jawabannya, dalam sebuah perekonomian kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan menyediakan barang atau jasa, mereka kita sebut dengan pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen, penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Soal nomor 2, jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Disposable income atau YD adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa. Konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi dan pendapatan sekali pakai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak. Arti lain adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Dan rumus fungsi YD adalah pendapatan disposable sama dengan pendapatan pribadi dikurang pajak pribadi. Soal nomor 3, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Bentuk konsumsinya adalah dikurangi pajak Y1 sama dengan 1/1 dikurang C ditambah C1 dalam kurung C0 tambah 1 tambah G. Soal nomor 4, keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Jika keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor, pendapatan sama dengan pengeluaran, maka pendapatan nasionalnya dari sisi pendapatan Y sama dengan C ditambah S ditambah TX, dari sisi pengeluarannya AE dibagi Y sama dengan C tambah 1 tambah G. AE sama dengan pengeluaran agregat, sehingga pendapatan nasional dikatakan seimbang jika C tambah S tambah TX sama dengan C tambah 1 tambah G. Oleh karena C mewakili variabel yang sama, maka dapat ditulis S tambah TX sama dengan 1 tambah G. Dan persamaan di atas terlihat untuk mempertahankan keadaan keseimbangan, bukan hanya ditentukan oleh besaran S dan I, tetapi juga peranan negara mengatur G dan TX. Jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC tambah MPS sama dengan I tambah HPC tambah HPS sama dengan 1. Hubungan karena MPC plus MPS sama dengan 1. E sama dengan Y dikurang C, di mana C sama dengan C0 tambah BY dan B adalah MPC. E sama dengan Y dikurang dalam kurung C0 tambah BY, maka S sama dengan Y dikurang C0 BY, maka S sama dengan C0 tambah 1 dikurang B. Y di mana 1 dikurang B menunjukkan nilai MPS, sehingga MPC tambah MPS sama dengan B tambah 1, maka MPC dan MPS sama dengan 1. Soal nomor 6, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? PDB adalah produk domestik bruto, PNB adalah produk nasional bruto. Jika perekonomian PDB lebih besar dari PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Soal nomor 7, salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah
untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Jawabannya adalah salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris, dan begitu sebaliknya. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2.000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Nah, jawabannya biasanya dalam rumus Y sama dengan C tambah S, Y sama dengan C tambah I S sama dengan 1. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan, I sama dengan investasi. Maka S sama dengan 200 ditambah 0,2 dalam kurung 2000 sama dengan min 200 ditambah 400 sama dengan 200. Jadi investasi ekonomi tersebut adalah 200. Soal nomor 9. Dalam perekonomian dua sektor, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 tambah 0,8Y dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 10 tambah 0,2Y. Seterusnya, dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisalan di atas, lengkapilah tabel berikut. Angka-angka dalam triliun rupiah. Berapakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Oke, baik, kita lihat tabelnya. Nah, jawabannya, maka pendapat nasional keseimbangan ketika Y sama dengan 200 triliun, Y keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan C tambah I, Y sama dengan 10 tambah 0,8Y tambah 30, Y sama dengan min 0,8Y dikurang 10 tambah 30, maka 0,2Y sama dengan 40, Y 200. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.